Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Anggita Setia Permono dengan NPM akhir 094. Di sini saya izin menjelaskan mengenai analisis fotografi ortodontik. Yang pertama, untuk fotografi profil wajah. Untuk analisis hubungan antara kerangka kraniofacial dan kontur wajah jaringan lunak, foto profil itu dan frontal diambil dalam kondisi standar, yaitu dalam keadaan pasien duduk tegak dalam oklusi sentrik atau oklusi kebiasaan, kemudian keadaan bibirnya itu rileks dan otot mentalis. Untuk tampilan fotografi profil dan frontal tersebut, itu dapat diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama, tampilan frontal dan lateral itu diambil dengan satu kamera, seperti yang dijelaskan oleh Simon, dengan pasien dalam dua posisi yang berbeda. Yang kedua, dua foto itu diambil dengan satu kamera, memperoleh aspek yang berbeda dengan menggunakan cermin. Dan yang ketiga, pandangan depan dan samping diambil secara bersamaan menggunakan dua kamera. Contohnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Selanjutnya, untuk analisis fotografi arah sagital. Untuk analisis lain dari foto lateral ini didasarkan pada evaluasi divergensi wajah. Kecenderungan antara dua garis referensi berikut itu dianalisis, yaitu garis yang pertama, garis yang menghubungkan dahi dengan batas bibir atas, kemudian garis yang menghubungkan batas bibir atas dengan pogonion jaringan lunak. Nah, tiga jenis profil berikut ini itu dibedakan berdasarkan hubungan antara kedua garis tersebut. Yang pertama ada straight profile. Straight profile itu merupakan dua garis dari garis yang hampir lurus. Yang kedua ada convex profile. Itu dua garis referensi yang membentuk sudut yang menunjukkan penempatan dagunya itu relatif ke belakang atau disebut dengan divergen posterior. Dan yang ketiga ada concave profile. Dua garis referensi dari sudut yang menunjukkan perpindahan dagu relatif ke depan atau disebut dengan divergen anterior. Berikut adalah hasil yang saya lakukan untuk analisis fotografi arah sagital. Selanjutnya, ada analisis fotografi arah frontal. Untuk analisis gambaran frontal ini itu penting dalam menilai disproporsi utama dan asimetri wajah pada bidang transversal dan vertikal. Bahkan sedikit rotasi kepala dari bidang film dapat mengakibatkan perbedaan besar antara pola relatif kontur wajah kanan dan kiri. Oleh karenanya, sangat penting untuk kamera itu ditempatkan tegak lurus dengan garis tengah wajah selama pemaparan. Nah, untuk analisis klinisnya, itu tuh udah terbukti praktis untuk menandai dua titik orbit dan membuat nasion kulit itu tegak lurus. Kemudian untuk garis dari arah frontal ini terdapat ada garis vertikal, garis horizontal atas, dan garis horizontal bawah. Untuk garis vertikal sendiri itu merupakan garis dari mid sagittal wajah, yaitu menghubungkan antara titik nasion dengan titik subnasa. Kemudian garis horizontal atas merupakan garis yang melalui bipupilari. Dan yang ketiga ada garis horizontal bawah, yaitu garis yang melalui stomion sejajar dengan garis bipupilari. Berikut merupakan hasil dari foto yang saya lakukan untuk fotografi arah frontal. Selanjutnya ada profil wajah bagian dahi. Untuk profil wajah ini dipengaruhi oleh bentuk dahi dan hidung dan oleh karena itu menentukan prognosis estetika kasus ortodontik. Nah, untuk morfologi wajah yang harmonis itu ketinggian dahi biasanya itu jarak garis rambut ke glabella itu harus 1/3 dari seluruh tinggi wajah dan karenanya sepanjang 1/3 tengah atau jarak dari glabella ke garis subnasa itu dan lebih rendah ketiga yaitu jarak subnasal dengan menton. Nah, untuk konfigurasi dahi ini ditentukan secara genetik dan etnis dan bervariasi menurut usia dan jenis kelaminnya. Kemudian dalam pandangan frontal, dahi itu dianggap dalam hubungannya dengan lebar zigomatik untuk menggambarkannya sempit atau lebarnya. Kemudian kontur dahi lateral itu bisa datar, menonjol ataupun miring. Nah, ini pengukuran tinggi dahi tadi garis rambut ke glabella kemudian 1/3 dari total tinggi wajah itu jarak garis rambut ke menton. Selanjutnya ada profil wajah bagian bibir. Untuk profil wajah bagian bibir ini, konfigurasi bibirnya itu dapat dinilai dengan kriterianya, yaitu panjang bibir atas itu 1/3 bibir bawah, dan dagunya itu 2/3 dari tinggi wajah bagian bawah. Kemudian panjang bibir atas itu harus dinilai dalam kaitannya dengan posisi tepi insisal atas. Dan penonjolan bibir itu dipengaruhi oleh ketebalan jaringan lunak, kemudian tonus otot orbicularis oris, dan posisi gigi anterior dan juga konfigurasi struktur tulang di bawahnya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.